Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa diri dengan saya cerita pertama yang pengen berjelaskan buat jadi kali ini saya ingin membuat video handphone pakai tracer 6.8.1 judulnya configure NAT for IP versi 4. Jadi kita mengkonfigurasi NAT menggunakan IP versi 4. Oke, kita lanjut aja langsung ke objektifnya, yaitu pertama kita akan melakukan konfigurasi dynamic NAT menggunakan pad dan konfigurasi statik. Kita langsung aja, nggak ada ya, kita instruksinya aja use apa namanya, in this activity you will only configure router 2. Jadi kita akan konfigurasinya hanya di router 2. Jadi kita akan masuk dulu ke router 2, terus kita CLI, kita enable, terus kita masuk ke terminal. Oke, kita masuk ke terminal, terus baru kita lanjut. Sini kita lanjut ke instruksi yang pertama, yaitu usename ACL to permit the address. Jadi kita akan membuat nama ACL nya ya, yaitu namanya adalah R2 NAT. IP access list standar kita sesuaiin ya. Terus selanjutnya kita akan izinkan permitnya di sini LAN 1 dan LAN 2 dan 3. LAN satunya di sini yaitu 192.168.10.0, berarti kita masukin permit 192.168.10.000.000.255. Coba dulu 192.168.10.0. Oke, selanjutnya permit 192.168.20.0 ya. Ini kan sudah sendiri. Kalau misalnya dari sini LAN 2 20.0, LAN 3 30.0. Kita kasih sama 0 255 sama, tapi kita bedanya di LAN 3 sekarang. Ya, seperti ini. Jadi ACL ini nanti digunain untuk menentukan jaringan ya, jaringan internal mana saja yang boleh diterjemahkan oleh NAT, dan jaringan yang diizinkan adalah yaitu 192.168.10.0, 20.0, 30.0. Dan nama ACL-nya itu ya harus sama persis ya, yaitu kalau di sini dia udah bikinnya namanya adalah R2 NAT seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk step yang ketiga, yaitu kita akan buat NAT dengan nama poolnya yaitu R2 pool, yaitu perintahnya adalah IP NAT pool. Habis itu kita masukin namanya R2 pool, kita masukin IP-nya yaitu 209.165.200.128.130. Sabar, 209.165.202.129. Terus dia sama yang salah the space the full name you must exactly alternate of 209 juga ya, 165, aduh apa kelihatan, 209 165 202 129. Netmaxnya simbolnya 252. Oke, jadi di sini NATPool itu hanya menggunakan satu alamat IP public yaitu 209.165.202.129. Alamat ini nanti berasal dari network dari 209.165.202.128. Terus karena hanya ada satu alamat IP yang digunakan, maka NAT nanti perlu menggunakan overload. Jadi agar banyak perangkat internal dapat keluar menggunakan satu IP public seperti itu. Kita konfigurasinya selanjutnya
NAT with ACL, NAT pool that have read. Oke. Jadi kita akan menghubungkan ACL R2 NAT-nya dengan NAT pool R2 pool-nya yang diaktifkan overload. Jadi kita masukin perintahnya adalah IP NAT inside source list, namanya tadi R2 NAT, R2 NAT, dan juga pool R2 pool kita jadiin overload. Nah, jadi komen ini nanti dia akan membuat semua alamat dari ACL R2 NAT-nya itu diterjemahkan menggunakan alamat IP dari pool R2 pool. Jadi keyword overload-nya nanti di sini itu nanti dia digunakan untuk kayak beberapa banyak perangkatnya, perangkat internal itu dapat menggunakan satu alamat IP publik yang sama dengan membedakan portnya. Seperti itu. Coba. Oke, selanjutnya configure NAT for local PCA ya. Oke, jadi kita masukin perintah NAT inside source static 192.168.20.254 209 165 terus 5 202 130. Oke, jadi kan ini perintahnya configure static NAT to map the local PCA. Jadi komen itu membuat static NAT untuk server lokal PCA-nya. Jadi alamat private servernya itu 192.168 diterjemahin oleh alamat publiknya 209. Jadi fungsinya nanti itu static NAT ini digunakan agar server internal itu nanti dapat diakses. Jadi dapat diakses dari jaringan luar menggunakan alamat IP publik yang ditetapkan tadi yang 209. Yang terakhir ini configure fast ethernet ya. Nah, lagi configure the interface. Oke, jadi kita masuk ke interface fast ethernet 00, terus kita masukin ini buat IP NAT inside. Jadi nanti interface fast ethernet 00 itu mengarah ke LAN 2 yang ke kiri ke lokal PCA nya. Jadi karena interface itu ini mengarah ke jaringan internal, maka dikonfigurasi menggunakan NAT inside seperti itu. Dan selanjutnya kita setting untuk yang interface serial 00 ini buat inside juga. Interface tadi udah masukin IP NAT inside. Oke, jadi interface serial 00 ini yang ke router 1 sini ya. Jadi karena jalur ini jaringan internal juga, maka interface nanti dikonfigurasi sebagai NAT inside seperti itu. Ini router 3, tadi router 1 ring, router 3. Terus selanjutnya kita buat yang outside-nya serial 010. Kita exit, kita masuk interface serial 0010, terus kita masukin beritanya IP NAT in out outside. Terus jadi 010 ini yang mengarah ke jaringan luar atau internet ya. Jadi karena interface ini menjadi jalur keluarnya atau output gitu, jatuhnya
Makanya maka dikonfigurasinya sebagai NAT offside seperti itu. 001. Oh, 001 nya belum. Oke, kita masuk ke 001 dulu, sabar ya, karena itu udah terakhir ya, jadi kita udah tinggal sabar, sabar exit. Aduh, malah dibalikin lagi. Exit, sabar ya, baru not inside inside. Tuh. Karena itu yang mengarah ke tadi router 1, router 3. Nah, ini sekarang lokal PCA nya ya, router 01. Nah, yang arah router 3, router 1 dan internet seperti itu. Oke, ini sudah sampai 100. Sekian dari handphone saya ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.